Dari senyum omset pertama hingga air mata menghadapi tantangan. Inilah kisah nyata perjalanan seorang peternak kecil yang tak pernah menyerah. Halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di serial perjalanan peternak sederhana yang penuh inspirasi. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana ia mulai menjual DOC dan menemukan peluang besar di sana. Sekarang kita masuk ke fase yang paling mendebarkan, omset pertama dan berbagai tantangan yang datang bersamanya. Setelah beberapa kali berhasil menetaskan DOC, peternak kita mulai merasakan hasil nyata. Telur yang tadinya hanya untuk konsumsi, kini sebagian besar dijadikan DOC. Dan ternyata, pasar menyambut dengan sangat baik. Bayangkan, dari hanya 10 indukan, ia bisa menghasilkan belasan hingga puluhan DOC setiap bulan. DOC itu dijual ke tetangga, saudara, bahkan peternak kecil di sekitar desa. Harga per ekor sekitar Rp5.000. Kalau bisa menjual 50 ekor, berarti ada pemasukan Rp250.000. Ditambah penjualan telur konsumsi, dalam sebulan omsetnya mulai menyentuh Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Mungkin bagi sebagian orang, angka ini terlihat kecil. Tapi bagi peternak kita, inilah titik awal kepercayaan diri. Ia membuktikan bahwa ayam benar-benar bisa menghasilkan uang, bukan sekadar teori. Alhamdulillah, akhirnya bisa juga dapat uang dari ayam, ucapnya lirih sambil tersenyum melihat uang hasil penjualan DOC pertamanya. Rasa lelah, kotor, dan bau kandang seakan hilang begitu saja. Namun teman-teman, perjalanan bisnis tidak selalu mulus. Begitu omset mulai ada, tantangan besar pun datang satu persatu. Tantangan pertama, penyakit ayam. Suatu pagi, ia mendapati beberapa ayamnya lesu, bulu kusam, dan nafsu makan menurun. Beberapa ekor bahkan mati. Bayangkan bagaimana paniknya ia saat itu. Dengan modal kecil, kehilangan 1 ekor saja sudah terasa berat. Ya Allah, gimana ini? Kalau begini terus, bisa habis semua, ucapnya cemas. Dari situlah, ia belajar tentang biosecurity. Membersihkan kandang lebih rutin, menjemur ayam agar sehat, memberi vitamin tambahan, memisahkan ayam yang sakit agar tidak menular. Dia sadar, mencegah jauh lebih murah daripada mengobati. Tantangan kedua, harga pakan naik. Biaya terbesar dalam ternak adalah pakan, dan suatu kali, harga jagung naik tajam. Ia bingung, kalau beli terus, habis semua untungnya. Nah akhirnya, ia mencari alternatif, mengambil sisa sayuran dari pasar, memanfaatkan daun singkong, mengolah limbah dapur jadi tambahan pakan. Meski hasilnya tidak seoptimal pakan pabrikan, tapi setidaknya bisa membantu bertahan di masa sulit. Dari situ ia belajar bahwa peternak harus kreatif dan pandai beradaptasi. Tantangan ketiga, pemasaran. Awalnya mudah menjual DOC ke tetangga, tapi ketika produksi mulai banyak, pasar lokal tidak cukup menampung. Ia harus berani melangkah keluar desa, mulai mencari pembeli baru, bahkan mencoba mengiklankan lewat media sosial. Bagi orang yang sebelumnya tidak terbiasa berbisnis, langkah ini sangat berat. Namun berkat keberanian mencoba, perlahan jaringannya semakin luas. Ia menemukan pelanggan tetap. Bahkan ada yang pesan dalam jumlah lebih banyak. Teman-teman, tantangan yang paling berat ternyata bukan soal ayam atau pakan, tapi soal mental menghadapi komentar orang. Bisnis ayam itu kecil-kecilan, gak bakal bikin kaya. Ngapain capek-capek? Hasilnya cuma segitu doang. Kalimat-kalimat itu terdengar sepele, tapi menusuk hati. Ada saatnya, ia merasa goyang, ragu, bahkan hampir menyerah. Namun akhirnya ia memilih untuk tidak mendengarkan suara negatif, justru komentar meremehkan itu menjadi bahan bakar semangatnya. Ia ingin membuktikan bahwa pilihannya tidak salah. Inilah realita dunia usaha.
Tidak ada jalan lurus tanpa hambatan. Ayam yang mati membuatnya belajar tentang vaksinasi, harga pakan naik, membuatnya belajar mencari pakan alternatif. Pasar sempit membuatnya belajar pemasaran, dan ejekan orang membuatnya belajar kuat mental. Setiap masalah membawa ilmu baru. Setiap tantangan membentuk mental yang lebih tangguh. Dari situlah usahanya semakin matang. Ia tidak lagi sekadar beternak, tapi benar-benar mengelola bisnis ayam. Ia mulai mencatat biaya dengan rapi, menghitung omset dengan jelas, memperbaiki sistem pemeliharaan, merencanakan langkah ke depan. Dan tahukah teman-teman, omset pertamanya yang hanya ratusan ribu itu ternyata menjadi titik loncatan. Karena setelah melewati tantangan, ia semakin yakin untuk memperbesar usaha dari 10 indukan menjadi 20, dari 20 menjadi 50, dan seterusnya. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap omset besar selalu berawal dari omset kecil. Jangan pernah remehkan hasil pertama, sekecil apapun. Karena dari situlah semangat tumbuh, dan dari situlah usaha berkembang. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Kalau bukan saya yang memulai, siapa lagi? Begitu ia selalu menguatkan dirinya. Di episode berikutnya, kita akan membahas hal yang menjadi kunci utama kesuksesan seorang peternak, konsistensi. Kenapa konsistensi lebih penting daripada modal besar? Dan bagaimana kebiasaan sederhana bisa membawa kita ke puncak kesuksesan? Jangan lewatkan episode selanjutnya. Karena di sanalah kita akan melihat rahasia sebenarnya dari perjalanan seorang peternak kecil menuju pengusaha sukses. Jika ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share agar makin banyak orang yang terinspirasi untuk berani melangkah menuju keberhasilan. Sampai berjumpa di video berikutnya.